Kita harus bahagia saudara dengan belajar tauhid. Singkatnya, kita semua pantas untuk bahagia. Tidak boleh orang yang ngaji tauhid hidupnya sengsara, enggak boleh. Terus dekati Allah lewat pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau enggak ada engkau Nabi Muhammad, tak akan kucipta manusia. Enggak bakal saya cipta. Kita kagak dicipta sama Allah. Enggak bakal dicipta bumi, enggak bakal dicipta langit. Dunia dengan segala kesenangan yang ada enggak dicipta. Kenapa dunia dicipta? Karena Nabi Muhammad. Maknanya, kalau orang pengen dibagi dunia oleh Allah, kalau orang pengen dibagi dunia oleh Allah, maka dekati manusia yang dunia dicipta karena dia. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sholawatlah sama dia, baca sholawat. Maka teman-teman majelis semuanya, tidak ada yang tidak. Kalau ada yang bermasalah kehidupannya, pasti dia kurang baca sholawat. Kita suruh dia baca sholawat sehari semalam 3100. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Segitu aja, 3100 sehari semalam. Baca tuh, nanti bakal ketemu keasikan. Dunia bakal datang. Kenapa? Karena Allah senang kekasihnya disebut. Maka yang tadinya kita hina bakal dimuliakan oleh Allah. Yang tadinya kita rendah bakal ditinggikan oleh Allah. Yang tadinya kita miskin bakal dikasih kekayaan oleh Allah. Kenapa? Karena kita demen nyebut-nyebut manusia yang dunia dan isi-isinya dicipta karena dia. Dan itulah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Amin. Fa innal mu'mina, betul ya, fa innal mu'mina alladhi yuqinu bi anna Allah ta'ala muttasifun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin wa bi annahu ta'ala mawjudun qadimun la awwala lahu wa baqin baqa'an la nihayata lahu wa bi annahu la yushbihu khalqahu fi syai'in ma ghaniyun bidhatihi ghinaan mutlaqan an kulli ma siwahu wa anna kulla ma siwahu hadisun wa muhtajun fi wujudihi ilaihi ta'ala yas'adu sa'adatan la hatta laha. Maka sesungguhnya seorang mukmin yang yakin ia dengan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun, yaitu bersifat bikulli kamalin, dengan seluruh kesempurnaan. Halaman berapa? 40. Munazzahun an kulli naqsin, lagi maha suci dari segala kekurangan.
wa bi annahu ta'ala mawjudun qadimun, dengan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yaitu zat yang ada, qadimun lagi qadim, la awwala lahu tiada permulaan bagi Allah, wa baqin dan kekal, baqaan la nihayata lahu dengan kekal yang tiada akhir baginya, wa bi annahu la yushbihu khalqahu fi syai'in, dan dengan bahwasanya Allah itu tidak menyerupai makhluknya pada apapun saja. Ghaniyun bidzatihi, maha kaya dengan zatnya, ghinaan mutlaqan dengan kaya yang mutlak, an kulli ma siwahu dari tiap-tiap apa yang selain Allah, wa anna kullama siwahu hadisun wa muhtajun, dan bahwa tiap-tiap apa yang selain Allah yaitu baru, lagi butuh pada adanya kepada Allah Ta'ala. Yas'adu, maka beruntung oleh mukmin, maka beruntung oleh mukmin, sa'adatan dengan keberuntungan, la haddalaha yang tiada batas baginya, li'annahu yudriku karena bahwa dia yudriku yaitu mengerti, annahu akan bahwasanya dia, ada ma fihi min naqsin atas apa yang ada pada dirinya daripada kekurangan, qad khalaqahu ilahun kamilun, sungguh telah menciptakan dia oleh Tuhan yang sempurna, wa ala ma fihi min dha'fin, dan atas apa yang ada padanya daripada kelemahan, fahuwa marbubun, maka dia dirawat, diasuh, diurus, li rabbin qawiyyin, bagi Tuhan yang maha kuat. Wallahu a'lam bishawab. Segini saudara-saudara sekalian yang mulia, perlu diketahui bahwa sifat Allah itu, saudara, memiliki pancaran cahaya. Bukan saja asma Allah saja, tapi sifat-sifat Allah, khususnya sifat zat Allah, itu semuanya memiliki pancaran cahaya di dalam kalbu seorang mukmin. Ketika seorang mukmin paham tauhid, ketika seorang mukmin paham bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun daripada sifat-sifat kekurangan yang ada pada Tuhan, pastikan itu adanya pada kita makhluknya. Yang ada pada kita makhluknya, pastikan tidak ada pada Tuhan. Ada titik pembeda besar antara Tuhan dan makhluk. Itulah yang disebut dengan kita ngaji sifat 20, supaya kita mengerti tentang siapa Tuhan, siapa kita. Kalau sampai kita mengerti siapa kita,
maka otomatis dia bakal mengerti siapa Tuhannya. Kata Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, seorang tabi'in besar, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang telah mengenali dirinya, benar-benar kenal siapa dirinya, maka pastikan dia bisa mengenali Tuhannya. Begitu juga orang yang mengenali Tuhannya, nanti dia bakal paham tentang dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara, ketika sadar dengan penuh keyakinan yang kuat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, bahwa ketika dia sadar Tuhannya ada, berarti dia paham dirinya tidak ada. Ketika dia paham Tuhannya sifat qidam, dia bakal sadar dia diadakan dari tidak ada menuju ada, namanya disebut hudus. Ketika dia paham Tuhannya baqa, dia sadar bahwa dia bakal binasa, tidak langgeng di dunia ini. Adanya diawali tidak ada, adanya diakhiri tidak ada. Kalau Tuhan wujud qidam baqa, kalau kita adam hudus fana, tidak ada, ada kemudian tidak ada. Kalaulah dia faham Tuhannya tidak sama dengan apapun, Tuhannya tidak bergambar, Tuhannya tidak berbentuk, dengan apapun tidak sama, apatah lagi dengan dirinya, sehingga tak layak dirinya menyembah manusia. Apatah lagi manusia yang disembah baju aja nggak pakai, celana ndak punya, hanya baru pakai koteka umpamanya, masih kayaan dirinya. Ndak boleh ngaji tauhid ini. Nggak ada yang bagusan. Iklan dulu. Ketika yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhannya tidak sama dengan dirinya, tidak ada yang sama. Tuhannya maha baik, yang enggak ibadah dikasih rezeki, apatah lagi yang ibadah. Yang nyembahnya salah masih dikasih hidup, apatah lagi yang nyembahnya tidak salah. Tuhannya maha kaya dengan kaya yang absolut, akan muncul kesadaran dalam dirinya bahwa dirinya namanya makhluk baru yang diawali dengan tidak ada. Pada bagian ini Al-Quran menjelaskan, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkur. Hal ata alal insani, bukankah telah berlalu pada manusia, hinum minad dahri, satu waktu,
lam yakun syai'an madhkur, yang mana manusia itu tidak ada apa-apanya, belum ada apa, belum ada apa, belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa, belum dicipta. Allah jelaskan, inna ja'alnahu min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basir. Waktu kita ada di perut ibu kita, Tuhan bagaimana ngasih makan kita? Bisa, masih di perut ibu. Masa iya di jagat raya ini Tuhan tidak bisa ngasih makan kita? Kita makhluk baru yang diadakan oleh Allah, yang memiliki kesamaan dengan yang lain. Karena kita sifatnya mumasalah, ada kesamaan satu dengan yang lain. Dia dicubit sakit, kita pun sama. Kalau kita dicubit sakit, orang lain juga sama sakit. Begitu seterusnya. Dan semua kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba telah sadar sesadar-sadarnya bahwa dirinya dulunya enggak punya apa-apa, enggak ada, lalu dicipta, waktu lahir ke dunia sarung enggak punya, baju enggak punya, duit enggak punya, apatah lagi tanah, duit apa aja enggak ada. Dari mana itu ada? Tuhan yang maha baik memberikan pertolongan kepada dia. Itu semuanya kebaikan demi kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sadar kita dengan segala sifat-sifat Allah ini, maka yas'adu sa'adatan la hadda laha, maka manusia ini bakal bahagia dengan kebahagiaan yang tanpa batas. Hidupnya happy, hidupnya senang, hidupnya gembira. Kenapa? Karena dia punya Tuhan yang maha luar biasa. Karena itu saudara, di dalam kajian tauhid itu jangan sampai kita hanya mengkaji wujud kidam baqa, wujud kidam baqa, tidak mengerti. Yang itu saja dikritik oleh saudara-saudara kita Wahabi, wujud kidam baqa mulu. Jangan sampai kita hanya mengaji wujud artinya ada, mustahil adam artinya Tuhan tiada. Karena kalau sebatas itu saudara, hanya baru kulit yang dikritik oleh saudara kita yang kurang mengerti usuluddin. Itu karena yang dikritik sama mereka kulit, tidak bisa membedakan mana sifat zat, mana sifat af'al. Ulama ahlus sunnah wal jamaah itu memberikan batas-batas kepada muslim supaya tahu tentang sifat zat. Adapun sifat af'al, sifat perbuatan Tuhan, itu banyak. Ridho, ini namanya sifat af'al, maka ada lawanannya pada Tuhan. Murka juga ada. Maka dalam ratib haddad, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Namanya sifat af'al, menghidupkan, mematikan, namanya sifat af'al. Ini ada sama Tuhan. Tapi yang disebut dalam ilmu tauhid itu sifat zat yang ada pada Tuhan,
tidak ada pada siapapun ciptaannya. Inilah wujud, qidam, baqo dan seterusnya, saudara. Jika kita pengen mengenal Allah, maka sampai ketemu titik cahaya daripada sifat-sifat itu, saudara. Bila telah tertanam dalam hati kita bahwa Allah itu wujud sifatnya, bakal muncul sadar, berarti kita dulunya tidak ada. Bila kemudian kita ngaji sifat qidam, berarti kita kemudian diadakan oleh Allah. Bila kita ngaji baqo, berarti kita bakalan binasa. Enggak ada, enggak ada. Bila kamu ngaji Tuhan tentang mukhalafah lil hawadisi, berarti kita ada kesamaan satu dengan yang lain. Jangan dikata yang puyang kita yang miskin doang, saudara. Yang kaya juga puyang. Jangan dikata kita karyawan doang yang puyang. Tanya yang usaha-usaha, puyang juga. Kita belum ngobrol sama dia. Kalau udah ngobrol, mumet dia tepok jidat. Ampun banget, begitu. Kan begitu kira-kira. Semuanya sama. Kenapa? Karena kita ada titik kesamaan. Jangankan sama manusia lain, sama binatang sama. Kita butuh makan, butuh ini, butuh itu, sama. Binatang juga butuh istirahat. Ada titik kesamaan. Tuhannya qiyamuhu binafsihi, maknanya kita butuh. Karena Tuhan kaya, berarti kita butuh. Semua orang butuh. Yang punya mobil 2 pengen 3, yang punya 3 pengen 4, begitu. Yang punya 4 pengen 5. Itu manusia, karena memang sifat dasarnya butuh. Ketika sadar, seorang mukmin yakin Allah wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsi wahdaniyat, sadar ini semuanya, maka dia bakal beruntung. Yes, saya punya Tuhan Allah. Saya punya Tuhan Allah. Allah ciptakan kita sebagai manusia. Lalu kemudian Allah berikan kita akal. Akal sebagai apa? Pembeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Dengan kambing, dengan ayam, dan lain sebagainya. Kasih akal. Apakah akal ini digunakan tugasnya hanya buat nyari makan, nyari minum, tugasnya kalau dia faham emang itu buat nyari duit, biar makan. Bagaimana dengan ayam yang kagak ada akalnya, ijazah nggak punya, kantor nggak punya, borok kontrakan, kagak punya tuh ayam, tapi makan juga, minum juga, hidup sampai sekarang. Berarti ada guna yang lain, bukan sekedar untuk nyari makan, nyari minum. Akal tidak ada gunanya bila tidak digunakan untuk memahami konsep-konsep ketuhanan, sehingga menyadari dirinya siapa. Anda tidak perlu bersedih, Anda makhluk, ada Allah. Anda dhaif, ada Tuhan yang kuat. Anda susah, ada Tuhan yang kaya. Jadi kita faham, hidup kita akan bahagia.
ketika sadar kita sebagai manusia yang lemah, ada Tuhan yang maha kuat. Ketika kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang tak berdaya, ada Tuhan yang maha kuasa. Kesadaran-kesadaran ini yang dia akan memunculkan kebahagiaan. Kenapa? Karena pengen deketi Allah, biar dikasih kemampuan oleh Tuhan, biar dikasih bimbingan arahan oleh Tuhan, biar dikasih pengetahuan oleh Tuhan, biar dikasih pendengaran oleh Tuhan. Sebab bukan kuping yang mendengar, ini mau alat, bisa saja tidak berfungsi, saudara. Maka orang yang belajar tauhid itu adalah orang yang pengen hidupnya bahagia, hari-harinya penuh dengan bahagia, hari-harinya penuh dengan kesenangan. Fa innahu yas'adu sa'adatan la haddalaha, maka dia beruntung dengan keberuntungan yang tanpa batas. Orang yang kenal Tuhan itu asik, saudara, hidupnya enak, tidak ngoyo, tidak pala jadi kaki, kaki jadi pala, enggak. Waktunya dia ibadah, ibadah. Waktunya dia ngaji, ngaji. Waktunya dia main-main. Dia mengatur ritme kehidupannya, tidak tergulung oleh waktu, tapi pandai mengelola waktu. Dia sadar hidupnya cuman sekali, tapi hidup sekali sudah cukup bila dia memahami Tuhan. Di dunia normal sebagai negeri untuk kita diuji oleh Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah cipta mati, Allah cipta hidup. Kita ini enggak hidup terus, bakalan mati, bakalan mati. Maka dia sadar, dia enggak mau waktunya terbuang sia-sia. Nabi nasihati sahabatnya namanya Abdullah bin Umar, maka menjadi orang besar. Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil, hendaklah engkau selama hidup di dunia ka'annaka gharib, seakan-akan kau merantau. Orang merantau aja. Kita di dunia ini merantau. Orang merantau itu tidak lama, suatu saat bakalan pulang. Orang yang sadar bahwa dirinya adanya diadakan oleh Allah, tentu ada maksud dan tujuan memberi dia hidup. Untuk apa Tuhan kasih hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita dengan kemampuan lokal yang diberikan, keinginan lokal yang diberikan, ilmu yang diberikan, hidup yang diberikan, mau diarahkan kemana ini? Diuji. Kita diberi kebebasan dengan akal yang ada, silahkan, semuanya ada konsekuensinya, ada punishment, ada reward, normal semuanya. Tidak ada yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, normal. Maka saudara-saudara sekalian yang mulia, kita paham di dunia ini kita untuk berkarya karena merantau. Ada orang Jawa merantau di Jakarta, dari Jawa. Enggak Gunung Kidul, Gunung Kidul, Gunung Kidul. Orang Turki, turunan Gunung Kidul.
Dari Jawa merantau ke Jakarta, umpama itu ada informasi infomudik H-15, H-10 begitu, tapi tidak panjang, nggak ada infomudik sebulan, nggak ada, paling H-15. Nggak seperti info politik 2 tahun lagi udah info begitu. Jadi kagak mau mikirin, yang penting mikirin kita jadi ini aja. Info mudik, nggak tertarik tuh orang pada pulang kampung, kagak. Orang pulang kampung nggak tertarik, pokoknya gua kagak, gua di sini aja. Tapi pas sudah senja, usianya udah 60 tahun, sadar bahwa dia pengen mudik juga. Saat mudik nggak bawa apa-apa, nggak kayak orang-orang mobilnya mentereng, apalagi ya tanahnya lebar, apalagi ya rumahnya megah. Dia enggak, dia hanya bawa baju di badan saja. Ketika dia mudik, dicerca oleh keluarga teman-temannya. Kata keluarganya, ngapain Anda merantau 60 tahun, pulang hanya bawa baju di badan doang? Lihat dong tetanggamu, rumahnya mentereng. Lihat tetanggamu, no mobilnya udah Mercy. Lihat tetanggamu tuh. Maka kita nyesel, iya saya salah merantau ini. Kalau begitu saya mau balik lagi. Mulailah di usia 60 tahun berubah, dimanfaatkan waktu demi waktu. Dia pulang akhirnya tahun berikutnya pakai motor, bininya, anaknya di depan, ada yang belakang, pakai boncengan juga. Apa tuh namanya? Ya bok-bok datu, pakai panjang banget, kasih papan juga itu. Kenapa? Dia sadar kalau pulang kampung emang kudu begitu. Itulah orang yang sadar dia pulang kampung meski telat. Nah kita sama saudara, di dunia ini merantau, tidak selamanya kita bakal pulang ke kampung halaman kita, namanya akhirat. Itulah kampung halaman kita. Orang abah kita namanya Nabi Adam, dari surga, kita kudu ke surga, bakal balik ke akhirat. Bila kita nggak bawa apa-apa di akhirat, bakal dicerca, ngapain aja lu di dunia 60 tahun hidup. No, lihat si Anu amalnya segitu, lihat si Anu tahajudnya segitu, baca Qurannya segitu, baca sholawatnya segitu. Kamu ngapain aja di dunia? Maka kita nyesel, tapi nggak bisa balik lagi. Maka selama di dunia harus paham kalau kita ini merantau. Awabiru sabilin, atau sekedar lewat doang. Orang lewat nggak bakal 2 kali, hanya sekali. Mumpung lagi lewat, manfaatin. Lagi lewat ke Cina, beli ornamen Cina. Lewat di Mesir, beli barang-barang dari Mesir, piramid lah apa gambarnya. Pergi ke Arab, beli onta-ontaan. Itu karena sadar lewat doang. Maka orang yang faham bahwa dia di dunia sebentar adanya, enggak lama, maka dia bakal beruntung. Andai dia miskin, dia enggak bakal banyak mengeluh hidupnya. Lihat orang di perkampungan tuh, di kampung-kampung. Saya kadang ngadain maulid, seringnya di daerah. Buat apa? Buat orang-orang kota besar. Lihat, no, orang kampung rumahnya reot, tahajud keburu, kasur empuk nggak punya, boro AC, kipas nggak ada, tahajud keburu, nggak ngeluh. Masa kita yang punya rumah, kasur empuk, punya kendaraan mobil, tahajud nggak keburu, mau ngapain hidup di dunia? Ono si miskin keburu, enggak ngeluh.
Kita yang masih punya duit bingung, Tuhan bagaimana ini dagang rugi, bagaimana ini, mana muncul saingan baru lagi, bagaimana ini, puyeng sama kita. Ini karena kita kurang paham. Hidup ini sebentar, tidak lama. Maka karena hidup sebentar, manfaatkan hidup yang sebentar, biar kita bahagia. Kalaulah teman-teman kita ada orang non muslim tidak ibadah, rumahnya gede gedung, kerjaannya mohon maaf umpamanya hura-hura, main-main, andai ujungnya di akhirat masuk neraka, masih mending saudara. Orang rumahnya gede, tanahnya lebar, mobilnya bagus. Lah kita yang tinggal di kontrakan sempit, bayar aja nyicil nggak kuat tahunan, sholat kagak, tahajud kagak, mau ngapain? Hidup di dunia mau nyari apa? Kalaulah nanti di akhirat kita masuk surga mending. Kalaulah kita masuk neraka, cilaka 12. Di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Apa yang mau dibanggakan? Hidup di bawah main-main padahal kita miskin. Kalau bahasa kasarnya kerek lagi. Ibadah kagak apa kagak, mau ngapain? Ini karena nggak kenal Tuhan, sehingga dirinya aja nggak disayang, nggak mengerti apa yang dibutuhkan, tujuan hidupnya apa, dia nggak ngerti. Kalaulah kita kaya di dunia, maka kita nggak bakalan sombong dengan kekayaan kita yang ada. Kenapa? Sadar bahwa itu nggak bakal dibawa mati. Biar kaya apa duitnya, nggak ada orang ambil kain kafannya dikasih kantong kayak begini. Ada nggak kira-kira? Kagak ada, kagak bakalan dibawa. Maka kemudian dia mengerti bagaimana cara mengawetkan harta ini. Dia mengerti. Inilah yang disebut orang bahagia, mengerti. Hidupnya tidak digenggam dunia, tapi dia menggenggam dunia. Dia bisa memanage waktu, bukan digulung oleh waktu. Waktu-waktunya dia harus dilihat. Tingkat pencapaian hidupnya, ada target-target yang dia kejar. Orang yang tidak mengerti tentang hidup, nggak ada pikirannya di otaknya kalau punya duit pengen ziarah ke Baitullah, pengen ketemu sama Rasulullah, nggak ada. Tapi kalau dia mengerti tentang hidup, maka dia ada kerinduan. Kapan saya dimudahkan jalan untuk bisa sholat 2 rakaatnya di raudhahnya Rasulullah? Ada keinginan, pengen dekat dengan Allah, pengen dekat dengan Rasulullah. Orang yang belajar tauhid bukan mohon maaf ibadah makdoh sholat mulu, ya tidak. Dia mengerti bahwa dia di dunia kudu usaha. Jangankan dia ayam, nggak bisa main makan begitu aja, kakinya kudu cakar-cakar dulu. Mananya kudu usaha. Bayi kudu usaha, kudu usaha. Apa usahanya? Nangis. Itulah syariat, bahwa di dunia kudu berkarya. Dia mengerti kalau seorang mukmin telah yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhannya sempurna, maknanya dirinya penuh kekurangan. Tuhannya nggak ada kekurangan, maknanya dirinya yang penuh kekurangan, Tuhannya sempurna. Kalau ada kemuliaan pada diri kita, itu karena Tuhan beri. Kalaulah kita punya harta, Tuhan beri. Betapa banyak orang yang sekolahnya tinggi, S1, S2, S3, S bonbon, tapi miskin juga. Kita SD kagak lulus, kan ada yang kayak begitu ya. SD nggak lulus, ya Allah hartanya banyak dia. Kenapa? Kan bukan kebaikan Allah itu.
Mahwa teman kita, konsultan kita, SE, MM, MBA, apalagi dah tuh doktor. Ini cara manajemen bisnis begini. Malah dia motor aja nggak punya, masih Gojek dia ngajarnya di kampusnya. Lah kita punya toko umpamanya. Ini betapa baiknya Allah itu. Maka kalaulah kemudian kita kaya, enggak sombong. Kalaulah kita miskin, enggak ngeluh. Dia sadar sama apa yang disampaikan oleh Nabi. Apa ciri-ciri kaya itu dalam standar Islam? Kata Nabi dalam hadisnya, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizatid dunya bihadafiriha. Kata Nabi, siapa orang yang ngalamin hari di mana di hari itu dia tinggal aman, badannya sehat, buat makan hari itu ada, maka orang itu dalam standarisasi agama kaya raya. Jadi kaya raya itu saudara standarnya 3. Tinggal kita ukur apakah kita ini orang kaya dalam pandangan agama atau tidak. Pertama, aman. 2, sehat. 3, makan hari itu ada. Itulah kaya. Mau nggak saudara dikasih duit sama Allah 10 miliar? 10 miliar, mau nggak? Halo, nih monyong mulu nih nggak kedengeran. Mau nggak? 10 miliar. Mau nggak? Tinggalnya tapi di Palestina. Mau nggak? Di Gaza, jalur Gaza. Iya, mau nggak, Mas Pri? Mau nggak? Kenapa nggak mau? Nggak aman. Dia nggak mikirin duit puluhan miliar, kagak pikirin. Pengen tenang hidupnya. Kita dapat nggak keamanan? Dapat. Satu ciri kaya. Saudara dikasih duit 10 miliar, mau nggak mau Allah? Mau, tapi tinggalnya di Sariasih. Mau nggak? Kenapa? Kenapa? Sakit. Dikasih sehat nggak mau Allah? Ini sehatnya ini? Sehat. Indahu qutu yaumi, buat makan ada. Nih dari tadi pagi udah makan berapa kali? 3 kali. Itu belum termasuk makan di kondangan kan? Belum. Bakso, mie ayam, siomay, batagor. Bila dia buat makan ada hari itu, tinggal di negeri yang aman, badannya sehat, tuh dunia milik dia kalau dia paham. Buat apa duit banyak tinggal di daerah konflik? Buat apa saudara duitnya banyak tapi tinggalnya di rumah sakit? Buat apa saudara duitnya banyak, banyak banget, tapi makanan susah? Bang mau ngopi, ampun, semlambung. Mau ngeteh, sop iga, kolesterol. Sate kambing, darah tinggi, darah tinggi. Emping bang, asam urat. Hidup susah, duit miliaran. Mau kayak begitu? Alhamdulillah.
Kita seduit nggak miliaran, tapi alhamdulillah perut udah kayak asbak. Puntung apa aja masuk di situ, makanan apa aja masuk, bener nggak? Terus apa yang mau dilamunin dalam hidup? Saya belum punya mobil, dia kagak tahu yang punya mobil puyeng sama cicilannya. Kita kagak mikirin, ketemu polisi aja tenang. Yang punya mobil begitu, itu begitu. Jadi enak kita mau ngapain. Maka orang yang mengenal Allah tuh hidupnya bahagia, benar saudara. Kenapa kita nggak bahagia? Orang oksigen gratis, darah masih ngalir enak. Apa nggak penting kita bersyukur sama Allah? Betapa kurnia yang diberikan nama Allah. Kenapa dia bahagia? Dia mengerti dia makhluk yang kurang, punya Tuhan yang sempurna. Dia lemah, dia punya Tuhan yang kuat. Dia susah, punya Tuhan yang kaya raya. Kenapa kita takut hidup susah? Begitu. Saudara nih, kalau mau saya tanya, pengen kaya nggak? Nih yang hadir nih, pengen kaya nggak? Pengen. Orang yang pengen kaya, udah kaya belum? Hah? Belum. Kan dia pengen. Lah kalau kita pengen beli mobil, berarti belum punya mobil. Pengen beli motor, berarti belum punya motor. Pengen kaya, berarti belum. Jadi saudara nih pengen kaya nggak? Hah? Saya tanya nih, pengen kaya nggak? Udah kaya belum? Belum. Gitu, belum kaya. Berarti kalau belum kaya masih miskin. Saya mau tanya, dan ini jawabannya yang kencang. Rada belakangan ini telinga saya kurang dengar. Ini yang ngaji nih, takut miskin nggak? Hah? Saya mau tanya nih, yang ngaji nih, takut miskin nggak? Tuh, itu yang saya bingung. Yang takut miskin mah orang miskin kok takut miskin? Rumusnya di mana? Kagak ada rumusnya. Yang takut miskin berarti kaya, tapi masih ngeluh, bingung saya. Kalau orang takut miskin itu orang kaya, maka kita orang nih nggak usah takut miskin. Kenapa nggak usah takut? Emang kita orang miskin kok takut miskin? Jeruk makan jeruk, nggak ada rumusnya. Baik. Karena biasa miskin nggak perlu takut, karena punya Tuhan yang kaya. Optimis hidupnya, optimis, mantep. Jangan Anda pusingin hari esok, syukuri dulu nikmat hari ini biar Anda bahagia. Sebetulnya yang membuat enggak bahagia itu bukan Tuhan, Anda yang kurang mengerti kebaikan Tuhan. Udah banyak, cuman Anda selalu mencari yang kagak ada. Yang ada dilupain, itu yang bikin pusing. Yang ada dimanfaatin, disyukuri. Buat apa? Duit banyak, makan susah. Nasi air putih garam, nasi air putih garam. Mau ngapain? Kaya kagak. Dinikmati hidup ini. Nggak ada makanan yang bikin penyakit. Yang bikin penyakit mindset Anda diracunin oleh orang.
Allah bilang ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung mindset dia. Kalau kata dia ini makanan racun, ku jadikan racun. Kalau makanan ini dijadiin obat, obat. Kata kita ini asam urat, jadi asam urat. Begitu. Jadi tergantung. Bagaimana? Dia harus paham. Tidak ada manusia yang makan gula bertonton, nggak ada. Dan nggak ada juga manusia yang minum kopi ampe bertonton, nggak ada. Kopi itu pahit, gula itu manis. Nggak ada di jagat raya ini siapapun dia orangnya, ditinggal di negara mana aja, yang hidupnya dari kecil sampai tua seneng terus, kagak ada. Dan gak ada di dunia ini, di negeri manapun, manusia yang hidupnya susah terus, nggak ada. Karena kalau senang terus namanya surga, sudah. Susah terus namanya neraka. Kalau dunia ada senang, ada susah, ada bahagia, ada sengsara. Itu biasa, hal biasa di dunia, biasa. Jadi kita berhak bagaimana mengelola antara gula dan kopi. Kalau gula dicampur dengan kopi, Masya Allah nikmatnya luar biasa. Bagaimana di tengah kepahitan itu sebetulnya ada kemanisan. Begitu. Banyak kok pandemi payah. Ya Allah, banyak yang girang dengan pandemi. Bahkan pengen pandemi terus saja. Ada nggak yang kayak begitu? Ada. Begitu. Ada. Begitu. Jadi biasa. Hidup ini ada senang, ada susah, tuh biasa. Nah, bagaimana cara mengelola susah, bagaimana cara mengelola senang. Inilah pentingnya ngaji tauhid. Kalaulah kita susah, jangan kita doang keluar rumah main. Masih banyak kok yang lebih susah dari kita. Main ke perkampungan. Lebih susah dari kita banyak. Kita masa susah-susahnya kita masih makan. Bener nggak? Ada orang rumahnya gede banget, apa aja udah kagak bisa. Apa enggak di dunia udah sengsara dia. Duit doang capek-capek dicari. Ujungnya nggak ada kesenangan yang dia pakai. Nggak ada. Maka orang yang yakin Allah itu kuasa, Allah itu bersifat iradat, Allah itu bersifatnya ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Dia paham sifat 20 ini. Yas'adu sa'adatan la haddalaha. Dia beruntung, dia bahagia, enggak susah. Orang aja merasa susah, sian banget tuh orang. Dan kita sering tertipu dengan tampilan. Lihatnya bungkus doang. Kebahagiaan itu pada jiwa yang kenal Allah. Beneran. Kalau kita kenal Allah enak. Susah di dunia sementara, saudara. Capek di dunia sementara. Tapi di akhirat kalau susah selama-lamanya. Kalau senang selama-lamanya. Ingat, yang sementara jangan dirubah oleh akal dan mindset kita menjadi abadi. Ngapa gua susah terus? Itu salah pertanyaan. Dunia nggak ada susah terus, nggak ada. Ada kok senangnya. Ada kita senang. Banyak. Ada orang katanya rumahnya kecil banget. Ya Allah, senang dari mana gue? Rumah gue 20 meter dari dapur, tengah
Ruang tamu itu juga. Di mana gua senengnya? Dia pakai nanya begitu. Ketika saya tanya, anakmu berapa? 7. Bagaimana bikin anaknya? Rumah lu itu sih bisa. Lah berarti ada seneng ente. Ada seneng. Rumah 20 meter bisa bikin anak 7. Bagaimana itu? Mau tidur anak di mana? Tapi bisa. Ada senengnya. Mau ngapain kita dibikin susah-susah? Udah dah. Jangan diratapi hidup ini. Hidup adalah anugerah dari Allah. Tapi pada akhirnya faman kana faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Silakan Anda mau bersyukur, Anda mau tidak bersyukur, terserah Anda. Itulah yang Anda tanam dan itulah yang bakal panen. Maka hidup ini saudara, kalau belajar tauhid bahagia. Mau ngapain? Dipuyang-puyangin hidup, nggak usah. Kita nggak usah dipuyang-puyangin hidup. Kita dibikin bahagia. Harus happy, harus senang, harus senang. Sebab nanti di akhirat takut kita susah. Maka di sekarang nih dinikmati. Nanti kalau udah mati saudara, duren nggak boleh. Nggak ada yang saya lihat orang mati makan duren. Begitu. Daging kambing nggak boleh. Nggak ada makanan yang jadi racun. Makanan itu obat. Tergantung mindset kita. Yang penting kulu washrobu wala tusrifu. Makan yang dihalalin Allah apa saja. Allah yang nyuruh. Duren kulu washrobu, minum apa saja yang dihalalin Allah, minum. Wala tusrifu, Anda jangan banyak-banyak. Makan duren 2 karung. Itu penyakit mata, mata pencaharian. Jangan. Sedikit. Boleh saudara, buat obat. Jangan dibikin susah kita. Minumnya apa bang? Air putih. Gua muda dari kecil, dari gentong. Begitu. Udah air gentong aja kata begitu. Maka dibikin bahagia. Jangan dilamunin hidup ini. Kalau kita dibikin bahagia, bahagia kok. Sebab yang membuat bahagia bukan orang, diri sendiri yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut susah, kita punya Allah. Jangan takut hina, Allah maha besar, ada jalannya. Banyak kok teman-teman kita yang nganggur masih hidup sampai sekarang. Hidup nggak? Hidup. Mau ngapain? Nggak usah. Li'annahu yudriku annahu ala ma fi min naqsin qad khalaqahu ilahun kamil. Kenapa bahagia? Dia sadar dia makhluk kurang tapi punya Tuhan yang sempurna. Dia sadar dia lemah, dia punya Tuhan yang maha kuat. Dia sadar dia miskin, dia punya Tuhan yang Ar-Razzaq. Dia sadar dia sakit, punya Tuhan yang kuasa ngasih sehat. Separah Nabi Ayub kasih sehat sama Allah. Jangan takut. Jangan takut. Kalau mau sadar yang kaya raya, Nabi Sulaiman dekat sama Allah, kaya. Jangan takut. Kita ibadah. Jadi muslim itu sengsara? Enggak ada muslim yang sengsara bila dia kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup harus dinikmati. Hidup harus disyukuri. Hidup harus bahagia. Tidak boleh kita biarkan diri kita tersiksa oleh hantu pikiran-pikiran hari esok yang membuat kita menjadi stres karena melebihi beban daripada apa yang ada. Pakailah baju di badan sendiri, jangan mengukur baju di badan orang lain. Ukurlah rezeki pada kehidupan kita. Kita nikmati yang ada. Bisa. Tidak ada kita yang sengsara. Kita harus bahagia saudara dengan belajar tauhid. Singkatnya, kita semua pantas untuk bahagia.
Tidak boleh orang yang ngaji tauhid hidupnya sengsara, enggak boleh. Terus dekati Allah lewat pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau enggak ada engkau Nabi Muhammad, tak akan kucipta manusia. Enggak bakal saya cipta. Kita kagak dicipta sama Allah. Enggak bakal dicipta bumi, enggak bakal dicipta langit. Dunia dengan segala kesenangan yang ada enggak dicipta. Kenapa dunia dicipta? Karena Nabi Muhammad. Maknanya, kalau orang pengen dibagi dunia oleh Allah, kalau orang pengen dibagi dunia oleh Allah, maka deketi manusia yang dunia dicipta karena dia. Itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sholawatlah sama dia, baca sholawat. Maka teman-teman majelis semuanya, tidak ada yang tidak. Kalau ada yang bermasalah kehidupannya, pasti dia kurang baca sholawat. Kita suruh dia baca sholawat sehari semalam 3100. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Segitu aja, 3100 sehari semalam. Baca tuh, nanti bakal ketemu keasikan. Dunia bakal datang. Kenapa? Karena Allah senang kekasihnya disebut. Maka yang tadinya kita hina bakal dimuliakan oleh Allah. Yang tadinya kita rendah bakal ditinggikan oleh Allah. Yang tadinya kita miskin bakal dikasih kekayaan oleh Allah. Kenapa? Karena kita demen nyebut-nyebut manusia yang dunia dan isi-isinya dicipta karena dia. Dan itulah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira saudara, salawat itu ringan. Ringan apa berat? Kalau mau jujur, tergantung. Semua muslim paham tentang salawat, fadilahnya paham. Semua orang tentang salawat ngerti. Tapi kenapa dia tidak tertarik untuk baca salawat? Sebab tidak ada izin dari Rasulullah untuk bersolawat sama dia. Ya Allah, ini mah jangan nih. Maka kita tidak kuat baca solawat. Bila kita sudah mudah mulutnya 100 habis solat sallallahu alaihi wasallam, sallallahu 100 habis solat sallallahu, berarti sehari semalam 500. Latihan untuk dapat izin biar kita bisa memuji-muji Nabi. Di luar itu 3100. Kalau sekali duduk berarti tengah jam, paling lama 40 menit. Tapi kita dari wajahnya demen kredit, dikredit aja sambil olahraga, ambil olahraga gitu, ambil itu karung gitu, seperti sallallahu alaihi wasallam. 3100 ditambah 500 berapa tuh? 3600. Di badan kita saudara, sendinya ada 360 sendi. Setiap sendi kita harus kasih makan dengan 10, maka 360 dikali 10 berapa? 3600. Maka inspirasi kebahagiaan bakal datang kepadanya, karena dia sadar yang bisa bahagiakan adalah Allah, yang bisa ngasih rezeki adalah Allah. Tapi nggak bisa kita langsung, harus lewat pintunya Allah. Siapa pintunya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu muslim beruntung kalau dia kenal Allah. Siapa yang kenalin? Ya Nabi Muhammad. Maka kita harus memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita bisa mengenal Allah lewat pintu Nabi Muhammad. Butuh ama ini hamba yang luar biasa. Maka oleh karena itu muslim harus sadar hidup kita kudu bahagia. Ingat, kita dari Allah dan bakal balik kepada Allah, sehingga Allah tidak boleh hilang dalam hati dan pikiran kita.
kita sadar hidup kita bahagia bila kita mencintai manusia yang dicintai oleh Allah. Itulah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bahagiakan diri kita, jangan cari kebahagiaan, sebab kebahagiaan pintunya tidak perlu pakai kunci, kita buka dengan kita mengenal Allah dengan segala asma dan sifatnya. Yakini kita bisa bahagia. Jangan anggap kita sengsara terus, semuanya bakal dikasih subur nih sama Allah. Yakini, optimis, kita bisa subur. Ayam aja bisa hidup, kucing bisa hidup, cicak bisa hidup, maka kita bisa hidup. Jangan padamkan cahaya iman yang oleh Ibnu Athaillah dinyatakan ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Anda puyeng-puyengin pala pada sesuatu yang dijamin oleh Allah, tapi dituntut untuk mengenal Allah dan mengenal Rasulullah, tuntut untuk ibadah, kau sembrono. Itu karena pertanda pupusnya cahaya keimanan pada kita. Karena itu, dengan kita belajar tauhid, hidup kita bakal bahagia. Dengan kita belajar tauhid, hidup kita bakalan senang. Maka jangan hilangkan keyakinan ini dari diri kita, supaya semua kita diberi kesuburan oleh Allah, semua kita diberi kesehatan oleh Allah. Sehat badan kita, sehat hati kita, sehat perusahaan kita, sehat dompet kita, sehat keluarga dan anak keturunan kita, sehat zahir, sehat batin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.